Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karima Sofiana dengan nomor NIM 212060048 dengan kelas PGMI 2B yang akan menjelaskan tentang tutorial manasik haji. Yang pertama, memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar. Kain lembar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk bagian dalam. Kedua, niat ihram haji. Melaksanakan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada miqat yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati. Niat tersebut diniatkan ketika memulai ihram. Bacaan niat ihram. Nama itulah hajju wal mu'rata wal ahramtu bihalillahi ta'ala, yang artinya aku niat melaksanakan haji sekaligus umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai dan menanjak atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Berikut bacaan talbiyah. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Keempat, wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja, asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan cara membaca takbir, tahmid, istighfar, dan baca-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Saat wukuf, jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa berikut, yakni Allahumma hamdu kalladhi taqwalu wal khaira mimma taqwil. Allahumma lakal sholati wa nuski wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma bi wa laka rabbi turasi. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa waswasi sodri wa syayatil amri. Allahumma inni a'udzubika min syarra ma taji'u bihir riyah, yang artinya ya Allah, bagimu pujian seperti yang kami ucapkan dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Ya Allah, untukmu salatku, ibadah hajiku, untukmu kehidupanku dan kematianku, dan kepadamu kami akan kembali. Untukmu kami tunjukkan ibadahku. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari hati yang ragu, dan dari tercerai berainya urusan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang terburuk yang didatangkan oleh angin. Kelima, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan salat maghrib dan isya, dapat melaksanakannya dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Muzdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir dan 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Muzdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah mulai waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Keenam, melontar jumroh.
Aqobah setibanya di Mina setelah meletakkan barang bawaan di tenda. Jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai bacaan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Artinya dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar. Ketujuh, tahallul awal atau tahallul awal. Setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Bacaan doa tahallul. Ij'al likulli sya'rin nuran yaumal qiyamah. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. Yang kedelapan, tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga atau 10 Zulhijjah, dapat langsung pergi ke Makkah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan memiliki di sana pula. Yang kesembilan, sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Sebelum memulai sa'i, dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'a bima bada'allahu bihi wa rasulih. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika mengerjakan sa'i, dianjurkan membaca doa berikut ini sambil lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillah, lahu katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka besar Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah baik saat pagi maupun petang. Ke-10, tahallul kedua atau tahallul tsani. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua atau tahallul tsani. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumroh Aqobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dengan demikian, bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri. Yang ke-11, mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melempar jumroh Aqobah, sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Namun ada juga para jamaah yang melontar ketiga jumroh hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya, dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Hal ini disebut nafar awal. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya, mereka disebut nafar tsani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.